Ini pun kadung sopan nang ya Allah. Kula ningali tiang lintu mboten anget belas niki tok lho anget rasane. Ningali tok lho anget. Lho, misal. Hitungan gak weton. Lho yo. Wong kelasnya babi ku lho kawar rame ya wis iya haramno tek cedhuk sih. Tempat yang Halal iso digolekno cara. berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Kenal lo ore. Zaza. Masa juga tahu dikenal. Malam ini kita akan membahas tentang khusus kayaknya dalam memilih jodoh. Dalam memilih jodoh, kamu lebih prioritas mana? Atau secara komunikasi? Ini yang akan kita bahas malam ini. Kalau seperti Waduh, lu udah dulu. Ya, tak udah lagi ya. Siap pindah tak? malam ini kita membahas tentang cara memilih jodoh. Ya. Kamu prioritas lebih prioritas mana? Basic dulu atau komunikasi? Pentingnya komunikasi gimana? Basic itu gimana? Kan iki lho Pak Guru, iki sudah. Guys. Ya, iki lho. Jadi banyak seliweran. Kayak reels atau song. Karena walaupun live nang TikTok agak terkenal. Reels itu sampai song. Ini yang menyatakan Komunikasi itu penting utama ya. bukan penting dan bukan utama sih wajib. Yang digolek pertama komunikasi dan klausul yang diberikan karena nantinya di end of the day ketika kecantikan dan wajah itu tidak yang bisa kita lakukan komunikasi. Komunikasi menjadi sangat penting menurut dan TikTok juga. Ya menurut sama ini apa wis? Ayo. Oke. Kalau menurut saya, dua-duanya ini menjadi penting ya. Ini masalah sih untuk ya Allah. Nah itu karo alhamdulillah. Iya. Tapi kan gini, orang itu ada ketertarikan tersendiri. Biasanya kalau orang dalam memulai hubungan itu ada nggak sih kan masih ingat kalau kita dengan kata pepatah dari mata. Nah, mata menjadi alat pertama untuk menuju sebuah hubungan. Karena fisik menjadi penting di situ. Bayangkan misalnya kalau misalnya kita sukanya seseorang yang berwajah ala usia, itu obsesinya Zaza. Arah ke sana. Terus dapatnya ada ditemukan sama temennya. Zaza ini mungkin punya teman ya, dikenalin sama dengan orang dengan ras Afrika misalnya. Kira-kira menjadi tertarik atau enggak? Makanya kalau menurut kita bisa mbak namanya Iya. karena lagi aku kan itu mendapat dewi Iya. nanti akan tak berikan. Ya, ini kan aku giring dulu. Iya. Terus komunikasi ya menjadi prioritas kedua. Ya, kalau dari sisi awal pertemuan ya, kalau saya awal pertemuan itu fisik dulu, baru komunikasi. Gimana bisa berkomunikasi kalau fisiknya enggak? Kalau misalnya berarti emang komunikasi fisik.
bagaimanapun juga dalam sebuah hubungan memulainya bukan mementingkan fisik, tapi memulainya dari sana. Nah, iya berarti kan ini mah kan orang Ya. kalau dari aku, ketika seseorang mau juga atau jenjang lebih apa lebih tinggi lagi daripada ya jelas juga terus. Ya, baru ya pasti mereka mencocokkan komunikasi. Kemarin suara nomor berapa? Suara kono-kono. Ya, maksudnya game gue cilik no. Ya. Cuma nang headset yang ngeter no. Cukup. Cek. Gak keliru itu kan? Gak keliru itu. Ya, terus no. Misalnya keliru lah ya apa? Urutan no. Sorry. Ya, Boh. Man. Yo, balik mana berarti? Kan iku mang suaranya gemerasak. Ngapunten, ada kesalahan teknis. Nah, pun sepi nggih. Nah, kalau menurut saya tadi tak ulang ya. Penting mana buat yang barusan dengerin, kita lagi apa yang kita obrolin adalah penting mana sih? Fisik dulu atau komunikasi dulu untuk mencari jodoh? Untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Iya, jenenge jodoh kan pernikahan, Rek. Iya. Mosok jodoh gendaan tok lho wis gak pantes. Kan ono sing istilah jaga jodohne wong. Loh alah, ya kan iku salah istilah mencari istilah pembenaran. Iya. Kalau menurut Sobat Ngopi untuk dalam sebuah hubungan itu penting mana sih? Prioritas mana? Fisik atau komunikasi? Kalau saya dalam memulai hubungan biasanya istilahnya dari mata turun ke hati itu menjadi penting. Terus kalau sudah lanjut baru komunikasi. Berarti dari komunikasi ya apa? Dari komunikasi nanti akan muncul sebuah intensitas. Iya taga. Iya taga. Artinya secara fisik oke, kemudian secara ngobrol nyambung, baru nikah. Itu umumnya. Berarti menurut saya. fokusnya di fisik dulu ya. Iya, untuk memulai hubungan. Iya. Kalau Zaza? Kalau aku orang yang pro dua-duanya. Tergantung sikap orangnya. Karena gini, gak salah juga sih diomongno di short atau reels yang berseliweran ngomongno komunikasi. Kenapa? Karena nanti the end of the day ketika kecantikan sudah mulai luntur, kegantengan mulai luntur, yang dipegang itu ya bagaimana pasangan itu berkomunikasi. Yang bisa dipurih lah ya bos. Iya, sing iso menyatukan keduanya ya komunikasi karena udah nggak ada ketertarikan secara fisik. Lah buat aku sendiri menyarankan untuk mengenali selera masing-masing. Tiap orang itu seleranya beda-beda. Ono sing wani tirakat. Misalnya ngrungokno wong wedok ngomel iku siap. Iya. Asal wajahnya ayu. Heeh. Ono sing saayu-ayumu. Lah nek misale kon ngecemes, aku mau. Iya, heeh. Ada. Banyak. Makanya kita lihat preferensi kita masing-masing. Toleransi mana kita yang paling besar? Karena kedua hal ini sama-sama mahal. Untuk mermak muka, itu ya gak murah. Butuh skincare. Untuk mermak komunikasi dan mental, itu ya gak murah. Jadi dua-duanya menjadi penting ya.
Ya pasti penting, tapi mana skala prioritas dulu yang membuat kamu tenang untuk sekarang. Tapi jangan dilupakan bahwasanya kamu punya PR. Lah, seringkali miss-nya adalah ketika orang itu suka secara physically, dia nggak mau adjust tentang gimana komunikasinya, gimana pola hubungannya, seleranya seperti apa, nggak mau eksplor ke sana. Terus nggak mau lebih mengenal atau mengantisipasi atau menyiapkan ya, menyiapkan. Ya, Kalau punya istri seperti ini, misalnya laki-laki punya istri seperti ini, berarti saya harus memperkuat diri di bidang ini. iya. Dan misalnya ada orang juga, aku isok tenang, kerjaku fokus, menghadapi semua kehidupan ini fokus, ketika tidak mendengarkan celamitan-celamitan di rumah, misal. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwasannya kita sebagai cowok adalah makhluk visual yang mencintai keindahan. Iku sebabnya banyak kasus di mana sampean tak kancani mas ke zaman nol, zaman ngesot lah. Ketika wes sukses sama kecandal wong liya, karena si cowok lupa dia punya selera juga secara physically. Yang itu juga bisa dikomunikasikan agar sama-sama bondingnya kuat. Berarti secara ini dari obrolan yang Zaza sampaikan, prioritas pertama dalam hubungan, Iya, komunikasi dulu berarti. enggak. Tergantung. Oh, tergantung. Setiap personal itu punya preferensi masing-masing. Setiap orang punya selera masing-masing. Ada orang yang rela puasa mendengarkan banyak kata dari istrinya, asal yang ngomong orang cantik. Dan istrinya cantik. Dan itu makanya golek sing cantik dulu. Tapi kamu jangan melupakan bahwasannya komunikasi dia perlu diperbaiki. Ya wis. Sementara kamu mendengarkan duet, kamu juga berjalan gimana agar dia gak duet. Berarti fungsi suami sebagai pendidik itu ya? Iya. Mendidik istri. Iya. Ono sing istri ini secara komunikasi keren. Cuman secara wajah kurang. Menurut saya, menurut suaminya. Loh ya wis, kalau menurutmu kurang si istri, jangan dibiarin aja. Ketika ono rezeki, ya buat dia menjadi seleramu. Jadi dipermak. Iya. Disesuaikan misalnya si istri kulitnya masih sawo mateng. Ternyata selera si seleranya cewek, putih. selera si cowok sing putih, ya wis usahakan. Kasih perawatan. Kasih perawatan, kasih opo, biar dia sesuai dengan fetishmu. Dengan harapanmu, dengan apapun itu. Aman toh? Iya aman lah. Dan tadi aku sempat lihat juga ada seliweran yang menyatakan sumber rasa sakit adalah harapan. Nah, Sumber kekecewaan adalah harapan. Tapi sumber kehidupan juga harapan. tuh. Tanpa harapan orang nggak mungkin bisa hidup. Tanpa harapan orang nggak bisa hidup, tanpa harapan orang jatuh. Tapi dengan harapan orang itu hidup. Ha. Tapi dengan harapan pula orang itu pasti kecewa. Itulah hidup. Itulah hidup. Iya. Berarti kita yang harus manage nih. Nah, yang paling kenal diri kita sendiri adalah kita. Kita harus tahu ekspektasi kita sejauh apa. Dan kita harus tahu kita berekspektasi tinggi, kemungkinan untuk jatuh itu banyak. Dan kita harus tahu kemungkinan jatuh itu apa aja, yang membuat kita jatuh apa aja. Misal, wah lihat pemandangan di gunung, keren banget. Karena ndelok nang reels, short, Instagram foto atau apapun bagus Facebook. banget. Apapun sosial Ya, medianya. Bagus kan? Ha. Tapi ketika kamu hanya melihat indahnya aja, kamu pasti akan kecewa dengan capeknya ketika naik gunung. Karena sesuatu yang indah. Dengan tersiksanya.
badanmu karena naik gunung, betapa kedinginannya tubuhmu karena naik gunung. Itu harus dihitung. Worth it gak? Nah, berarti ketika kamu punya tujuan Ya. atau harapan nih, Ya, manage-nya berarti resiko-resiko itu harus diperhitungkan. harus tahu. Makanya ono manajemen resiko. Resiko mana yang bisa kamu toleransi? Karena high risk high return pasti apapun itu. Seimbang lah ya. Seimbang. Harapan tinggi berarti high risk. High risk. Harapan rendah low risk. Low return. Yus ngono-ngono aja, so-so aja hidup ini. Kayak misalnya aku ngejar karena aku terlalu sering makan bakso di sini. Akhirnya menurut lidahku bakso di sini biasa aja. Baksoku yang enak menurutku Di Malang, ono di Solo. ke Solo. Berarti kan kalau aku ingin mendapatkan sensasi seenak itu, aku harus mau Pergi ke Solo. mengorbankan waktu, uang, bensin, tenaga untuk ke Solo. Mencari kepuasan bakso Iya. tadi. Dan Gus Bahat pernah ngomong, sumber rasa sakit, sumber gelo, ya harap-harap. Tomak ya. Iya, tapi anjirnya tanpa harapan, orang masa mau bisa hidup kah? Ya begitu-gitu aja kan. Hidup pun segan. Loh yo gak akan segan, yo males. Akhirnya mengakhiri. Makanya di dunia yang tidak populer suatu agama, khususnya Islam, angka bunuh diri tinggi. Di orang yang tidak mengenal agama ya. Khususnya Islam. Khususnya Islam. Negara paling bahagia nih? Negara paling bahagia si burung dataan ini aku. Iki gak bisa tadi buka Google dulu. Gak iso. Pindah. Eman. Oh Eman Nyanyi kali. lah, kok. Oh gitu. Ya. Sepengetahuanku di Swiss. Daerah situ lah. Sepengetahuanku, Daerah Swiss, dekat situ. Denmark. Daerah dekat situ. Tapi kenyataannya negara paling bahagia itu adalah negara dengan tingkat mengakhiri Iya. diri sendiri juga tinggi. Eutanasia itu ya. Iya wis gak wani nyebutno lah apapun itu. Enggak, istilahnya kan dia legal kan itu kan. Hah? Ada yang dilegalkan. Mungkin ada. Atau tapi gak harus yang melegalkan itu. Nek gak salah daerah situ juga. Di daerah-daerah dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Iku tingkat untuk mengakhiri hidupnya juga tinggi. Apakah itu bahagia? Ya berarti enggak. Nah, Tapi kan selaras dengan yang tadi saya sebutkan. Low risk, low return. High risk, high return. iya, makanya iku untuk kita ngomong jodoh lagi. Orang Indonesia adalah salah satu masyarakat yang dianggap tidak bahagia. Kenapa? Menurut survei itu Hmm. banyak hal, faktor politik, faktor ekonomi, A sampai Z lah. Ya. Termasuk angka perceraian itu ya. Iya, tapi kenyataannya angka bunuh dirinya juga rendah. Ayo. Hampir Padahal- ada. Yo, Hampir ono. ada, tapi kan- warang banget. Rasionya Dan- terlalu 1 banding berapa Oh iya, gitu kan. dan ketika meninggalnya pun ya karena hal-hal normal aja. Karena sakit, karena Karena apa. di Indonesia mengenal agama lebih dekatnya lagi ke Islam. Kenapa? Karena ketika orang beragama, khususnya Islam, harapannya besar. Mereka punya visi yang lebih jauh. Mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu kalau proses ngomong ya itu ya. Sorry. ngomong mendekatkan diri yois, kayak aku kendakian sih bos, maksudnya terlalu tinggi, takut surga, neraka, takut Tuhan. Kita kok ngomong mencintai Tuhan dulu lah. Karena Masih takut. cinta dan takut itu dua hal yang sebenarnya buat saya berseberangan. Iya. Tapi kenapa selalu disandingkan itu aneh juga sih. Berarti orang Indonesia masih takut dengan Tuhannya. Iya.
masih takut akan neraka, Iya. dan masih berharap terhadap surga. Iya, itu yang membuat mereka mempertahankan hidup sekuat-kuatnya. Pokoknya aku emoh berakhir dengan upayaku sendiri. Hebatnya nang ngono. Padahal ruwet, jare wong luar ndelok kene iku ruwet. Ha. Serut itu menurut orang mereka. Iya, KPK yo gak mandek-mandek nyekeli wong ya toh. Ya. Tapi kan kasus itu kalau dihitung ya, kasus-kasus yang kejahatan-kejahatan itu kalau di lingkungan sekitar kita, ini kan ya saya nggak tahu data pastinya ya. Cuman kan jarang kita temui. Kita hanya lihat di media. Ya. Nah, apakah media itu mewakili sepersekian masyarakat kita? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi itu yang terblow up di media. Jadi angka orang-orang bahagia pun nggak dia blow up sama media kan? Karena menurut media itu terlalu normal. Wong kene kan ya wis. Makanya ketika kita ngomong, ada satu lembaga survei dunia juga yang ngomong tentang kebahagiaan, iku nggak relate sebenarnya mbak kebahagiaan versi Indonesia. Ya, karena bahagia kan ada indikator masing-masing ya. Iya. Contoh, bagi orang yang beberapa orang yang saya temui, kebahagiaan menurut mereka adalah bisa kumpul mbak keluarga nih. Entah isok mangan buka ya. Mangan gak mangan urusan guri. Yang penting kumpul karo keluarga nih. Ini bukan ini ya, ini fakta loh ya. Iya. Karena sebelumnya Bukan hanya jargon. Bukan hanya jargon. Karena sebelumnya pasangan suami istri terpisah oleh jarak LDR nih. Ya. Ketika suaminya balik berkumpul dengan keluarganya, otomatis dia melepaskan pekerjaannya, pendapatannya. Akhirnya kumpul, menurut dia bahagia. Entah untuk berapa lama ya, aku nggak tahu. Ya. Ada juga yang bahagia karena hanya bisa makan hari itu. Ya. Esok urusan nanti. Esok guru mesti ono. Esok urusan nanti kan, bukan urusan sekarang. Oh iya, karena di beberapa mindset mereka besok belum tentu ada. Sing ada itu sekarang. Kemarin udah. Sudah dan ada. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sampai-sampai kan gini, kalau ngomong tingkat kemiskinan, orang miskin di indikatornya juga berbeda-beda kan? Iya, makanya ketika ngomong Indonesia masuk negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi jari ini, aku ya gak percaya. Buktinya, pakai sepeda motor bos. dek kene saiki berapa Piro? orang nih? Dan mereka akan mengeluarkan minimal uang 5.000. Iya, Untuk beli kopi. dan kalau dulu zaman aku kecil, itu strata penjual keliling, itu bisa dilihat orang yang benar-benar melas itu biasanya rombong di sorong, Rotomu nggak di nggak becak, di kayu, ono sing nggak rombong tapi dotor motor itu, putulane motor ya. iya. Tapi sekarang mostly jarang loh sing rombong di sorong saiki. Kecuali cilok itu apa jenenge? Cilok apa sing lali aku. Apa? Ono cilok sing viral deh kene. Aku lali jenenge. Oke. Itu disorong, nah itu. Atau jagung manis. Ya kan mungkin itu akhirnya jadi pembeda. Buat dia. Bukan tingkat kemampuan dari Iya. penjualnya. Hanya tingkat pembedaan. Akhirnya biar dia dapat diferensiasi, akhirnya dia dapat spotlight dari orang-orang. Ketika dia udah dapat spotlight, maka penjualan dia bisa naik. Tapi mostly wong sing nyorong pun itu sebenarnya punya motor. Iya, di rumah ada motor. Tapi kalau orang dulu, jalan, Pak. lah Itu karena keterbatasan kalau orang karena dulu. keterbatasan. Wong duwe sepeda engkol, pakai sepeda angin, itu zaman dulu banget, itu jarang. Mewah sepeda angin, karena mostly orang jalan. Sampai di zamanku normal orang punya sepeda engkol di rumah. Sepeda motor masih tergolong mewah. Jarang. Jarang dan masih mewah. Mewah sekarang. Motor
Sepeda Lamrah. kebalik Pak sekarang. Sepeda menjadi mewah, sepeda angin. Si merek tertentu. Merek tertentu. Ya, ini ada yang masuk dari Finansial. Gus tutor PDKT sing niat serius tapi masih dalam batas-batas agama. PDKT Sing niat serius tapi masih dalam batas-batas agama. jenengan cowok apa cewek? Finansial monggo ini dikomentari lagi. Jenengan cewek apa cowok? Kalau ada lanjutannya nanti kita bahas. Ya, karena kalau ngomong dalam batas-batas Islam ya, kok tak dudono. Heeh. Termasuk adab ber-WhatsApp untuk ta'aruf itu kayak apa? Oh, iki cowok wonge. Oke, cowok. Cowok ya gampang aja ketika kamu cowok dan kamu ingin mendekati seorang cewek, kamu melihat dia masuk akal dan itu seleramu, datang ke rumahnya, Heeh. ngomong ke orang tuanya, saya pengen kenalan sama bapak karena saya ingin menikahi dia. Karena secara fisik saya melihat dia menarik perhatian saya. Heeh. Bolehkah saya berkomunikasi agar kenal sama dia? Dan ketika berjodoh maka akan kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu khitbah. Tapi kalau belum jodoh ya Ya sudah. nyun pamit. Iya. Itu gentleman banget. Iya. Heeh. Dan ketika ngobrol langsung harus ada yang namanya ini, ada mahramnya dia Heeh. buat si cewek. Contoh ibu E, Dulure, kakak adiknya ya. bapak E. Bapak E. Wes. Begitu pula ketika WhatsApp. Ruang persepen, ruang kholwat di WhatsApp itu Iya. ada. Mau teks atau gambar ada. Ada. Jadi ketika mau berhubungan lewat WhatsApp pun itu harus pakai grup. Hmm. Di mana di dalamnya itu ada mahramnya dia. Berarti cara ngono grup baru, mini grup ya. Ya grup aja lah. Kan wong gak akeh, Pak. Dia kan tetap grup jenenge. Kecuali nang fitur WhatsApp ono mini grup pun gak apa-apa lah, tak cukup Iya. lah. Kalau ini berarti antisipasinya kalau di WhatsApp ini jangan sampai japri gitu ya. Ya, Cari jalur pribadi jangan dipakai, jangan. tapi jalur grup. Jalur grup. Yang dimana di dalam grup itu ada Mahramnya dari si wanita. Jadi apapun yang dibicarakan ada akan saksi. ada koridornya. Lah apa aja yang mau dibicarain? Nah itu menurut sampean apa kira-kira? Tak takonane dhisik kok baru kita jawab. Ya, menurut sampean apa sih? Ayo. Nah, ini wis niat kok. Berarti kan duwe kisi-kisi deh. Ya, apa yang Wis mau? niat pendekatan yang secara syariat, Pak. Iya. Berarti kan kudune wis duwe gambaran. Nek ngene kira-kira ya apa, nek ngene kira-kira ya apa. Lho Gus angsal napa mboten ngirimi foto? Nah, Pap. Pap nek posisi ngene, mik tok ngene gak apa-apa. Lho pap kan picture. Heeh. Ya gak apa-apa. Asal sesuai kaidah syariat. Mm-mm. Area mana saja yang boleh dilihat, area mana yang nggak boleh dilihat. Nah iki Apa? iki mang dari versi cowok ya. Iya. Anak takon mana? Gus kalian versi ceweknya. Kayak menarik memang jomblo-jomblo merapat ini. Ye. Kalau versi cewek, ya gue sajane yo Sama sih. sama sih. Cuman cowok cewek. harus sama-sama komitmen ya. Ketika sudah niat berkenalan, setelah ke orang tuanya atau walinya Iya. udah izin ke sana, pastikan tidak ada yang tergoda untuk japri. Ojo. Dan gini bedane ketika yang mau nador, sing bahasa saiki ta'aruf, Hmm. sing hasil bahasa kita nador, itu kalau cowok langsung tembak nang tuane. Hmm. Tapi kalau cewek beda nih, harus pakai perantara. Embut dulure. Berarti cewek ini nggak boleh datang ke orang tuanya laki-laki ya? Ya ojo lah re, hagra diri re. Ya, Tolonglah marwah dijogo lah. kan bener toh. Iya. Jadi ketika cewek ini misalnya ada cewek tertarik
sama laki-laki. Ya, ono fulanah. Ah, Tertarik ambek fulan. Ngomong nang masmu, adikmu, atau mahram. paman. Oh, keluarga ya. Ya paman, tapi aja wong tua sih. Karena kalau menurut tradisi sekarang wong tua itu langsung mbok ya der ngono. Berarti kalau sudah masuk ke orang tua itu sudah ranah terlalu serius ya. Ya. Sudah pasti gitu ya. Ya. Ngomong aja, tolong ngobrol ke cowok itu ya. Aku pengen dia nikahi, aku pengen kenal dia karena aku tertarik. Wes ben nanti si cowok karena mendapatkan sinyal dia datang ke orang tua. Tar. Loh, itu kan gini, Gus. Gimana harga diri cewek kok minta ditanyakan kui? Dia ku harga diri. Loh, karena mosok cewek sing mulai meskipun aku lewat saudaraku mosok cewek sing takon. Lah terus misalnya gak takon ke disian wong gak tambah nelongso. Kan harap-harap cewek kan nunggu. Lah kan misalnya nunggu gak ditekani apa salah? Sing gak nekani. Ya gak salah, wong gak ro. Iya. Tadi kan ada itu ya, kita sempat bahas di konten di YouTube kan. Iya. Cewek melamar cowok itu boleh gak sih? Duh, wis salah. Boleh. Iku makate mancing aku cek merono, tapi aku gak kepancing. Dadi dia njelano Aja dhewe. ngono ta. Enggak kan iya kan gini maksudnya. Cewek melamar cowok atau menanyakan cowok kan boleh, ada Boleh. kaidahnya. Oh, boleh. Makanya Boleh ikut sekali. tak tarik runu. Iya. Tutup kontennya, Pak. Iya, ero. Sampai sak tunel kok eling Iya. sapa? Sama aku sing lali Iya. malahan. Ummul mukminin. Nah. Sing lakoni. Sayyidah Khadijah ya. Iya. Sayyidah Khadijah ceritanya itu tertarik sama Nabi Muhammad. Iya. Nah, itu ngomong ke budaknya ya. Iya. Tolong tanyakan. Duh, bukan tolong tanyakan. Omong no. Ngomong no, aku tertarik karo. Iya, omong no nang dhek aku pengen dia nikahi. Tapi Nabi Muhammad datang akhirnya. Nah, itu berarti kan kalau cewek-cewek masih berharap kode-kodean, berharap menunggu yang tidak ada kepastian, ojo kuwatir iki ono contone. Dan lek ngomong Sesuai syariat kok. iki udah gak zamannya Siti Nurbaya sing di jodoh-jodohno lho. Iki ndukure Siti Nurbaya, Bos. Sorry lo ya, sorry to say. Dukure Siti Nurbaya. Sahabat setengah bos yang wingi, Bos, dilakoni, Bos. Jadi kalau misalnya ada cewek yang tertarik kayak tadi yang nanya versi cowok dan versi cewek Iya. ternyata tertarik, Heeh. ojo dijapri di dewe. Heeh. Man, iku tambah ono SPO man. Nek sing lanang ya takono nang bapakne dhisik. Iya, tembak. Tembak bapaknya si cewek tembak aja ngomong. Kalau kamu cewek berarti kamu ngomong sama mahrammu atau keluargamu suruh Datang. Dan jangan ada baper yo. Karena tahap perkenalan. Man, ambil titip soda. Dan itu tahap perkenalan toh. Bisa cocok atau enggak dari kedua belah pihak. Nah, Jadi jangan sampai sekali ini datang rumongso, ya wis lah berarti iki. berarti kembali ke harapan tadi ya. Taruh harapanmu pada porsinya saja. Aku pengen Jangan kenal dia. tinggi-tinggi. Lah, makanya lah komunikasi seperti apa? Itu mesti dijawab Turung. Turung. Lah enggak ono cara komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira menurut tadi kan belum dijawab sama orangnya. Wis ta. Apa? Kalau pernah ngobrol kali orang tuanya dan merasa nyambung saat komunikasi. Apa wong tuane lah ana Iya. bareng. Ini berarti kan gentle, Pak. Lho lah Ngomong iya. tuane dhisik. Ya makanya itu lah. Kenapa harus ada mahram? Karena kita sekarang ngomong era tentang keterbukaan. Jangan sampai merasa sistem perjodohan secara Islam itu seperti membeli kucing dalam karung. Enggak. Makanya anak mahram di situ. Fungsinya untuk menanyakan apapun yang menurutmu perlu ditanyakan. Lah sekarang iku akeh kadang-kadang PDKT ini bener. Moro-moro langsung dijalono nomor WA. Tektokan wong loro. Masalah bos. Iki kholwat bos. Meskipun itu pertanyaan-pertanyaan simpel, tapi kan apa nggak ada pembatas ya. Nggak ada yang tahu pembatasnya. Seharusnya iku pertanyaannya dalam. Tapi ono pendamping.
Bukan yang simpel gak ada pendamping, enggak. Harusnya dalam dan ada pendamping. Jadi ada saksi lah di situ ya. Nah, si saksi ini juga fungsinya sebagai fungsi kontrol. Di mana dia iku noto, oh iya iki sakjane menurut apa ya kebiasaan orang sekitar iki gak pantas omongan iki. Tapi secara ilmu dan secara ketidaktahuan iki pantas ditakokno. Contoh misalnya pertanyaan apa? Masih perawan kah? Itu bagi cewek seumumnya menyinggung banget kan? Menyinggung. Tapi ketika seorang cowok menyatakan aku hanya bisa menikah dengan seseorang yang masih virgin, lo ya wis tak ajukan pertanyaan itu. Dan nggak salah ketika cowok pun bertanya, apakah apakah si cowok masih jaka, masih perjaka? Di balik pertanyaan seperti itu ya misalnya ya. Iya, nggak apa-apa, sah. Karena ini informasi yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak. Bener. Misalnya si cewek mengharapkan aku iku ono kebutuhan yang nggak bisa ditinggal, yaitu setiap bulan aku butuh dana healing Shopee Pay 500.000 misal. Masa men siapkah tiap bulan ngasih dana healing Shopee Pay 500.000 di luar nafkah yang jenengan berikan ke saya, yang sebagai tanggung jawab jenengan? Tanya no. Karena beberapa orang nganggap hal ini adalah hal yang materialistis. Iya. Hal yang menyinggung. Jadi cewek kok materi banget. Tapi itu untuk kesehatan mental. Realistis. Gak sih, ya Allah aku harap-harap. Enggak. Harapanmu itu apa? Harapanmu apa? Samakan dengan fakta. Ketika ketemu fakta ini lakoni. Gak ada alasan lain untuk menolak atau sesuai dengan fakta semua. Misalnya ada pertanyaan yang sangat menyinggung juga. Misalnya, sanggupkah Saman memberikan A, B, C, D, E sesuai dengan yang biasanya saya dapatkan? Gak apa-apa. Termasuk biasanya kan gini, boleh nggak saya bekerja setelah menikah? Iku tanya no. Bagi cewek nih ya. Iya. Fungsi ini ta'aruf, nador, komunikasi. Ya iku. Tapi dalam ada koridor yang harus tanpa ada persepen, tanpa ono holwat. Iya, koridornya tidak holwat. Iya. Tapi pertanyaannya ya sevulgar itu. Makanya butuh saksi yang bener-bener dia paham. Ojo mari ngono sing takon iki urusane wong loro sing mau menikah. Malah saksine obong-obong. Kok ngono ditakokno? Astagfirullah. Gak pareng. Luar. Berarti ini kan dia harus saksi harus orang yang paham banget. Yo. Mana koridor ilmu dan mana koridor sandal kidaan terus maru gajah dijoko. Nah. Maaf, iya, ketok. Apa-apa. Kang komentari sampean tentang weton perjodohan pripun? Weton perjodohan maksudnya? Wong duwe wetone apik terus dijodohno. Perjodohan Kang komentar sampean tentang weton perjodohan. Jadi dalam perjodohan orang Jawa kan masih menggunakan perhitungan weton. Iya. Ini menurut sampean piye? Menurutku gak apa-apa. Gak ada masalah. Asal mindsetnya bener, iku sih. Weton iku duduk perhitungan weton bukan Tuhan. Ya. Ya kan? Yang menentukan takdir. Yang menentukan takdir, bukan. Bukan. Tapi ilmu perhitungan weton adalah satu riset yang dilakukan orang zaman dahulu terhadap lingkungannya dan dilakukan berulang-ulang sehingga probabilitasnya tinggi.
Iya. Jadi meskipun tidak terbukukan secara sains, tidak terbukukan toh, Iku sebenarnya ono buku nih. tidak ada jurnal yang membahas itu. Maksudnya tidak mungkin lebih ke arah tidak terbukukan secara Ilmiah. mungkin ya. Iya. Tapi terbukukan kok ono. Tidak terbukukan secara ilmiah, metode penelitiannya kayak gimana. Iya. Tapi itu fakta yang berulang. Fakta yang berulang. Jadi probabilitasnya emang tinggi. Karena apa? Ketika menganggap itu adalah fix bener, aku ketemu sing enggak. Hitungannya ria. Dihitung iku. Kenyataannya joyo. Duduk Raden Wijaya ya. Betul mana? Kan iku bolo. Raden. Tapi hidupnya berjaya. Ada juga yang menurut perhitungan Jaya. ya wes kayak prediksi jaya. Prediksi. Iya. Ya. Tapi kenyataannya Ria. dia balik lagi ke personalnya. Karena itu kan cuman kumpulan data tentang sifat dan sikap manusia dari waktu ke waktu yang dikumpulkan jadi satu. Sebagai pedoman, mostly orang yang seperti itu sifatnya kayak gini. Mostly orang seperti itu sikapnya kayak gini. Ketika sikap A dan sikap C dipertemukan, kayak aneh nggak akan awet. Karena menurut fakta di masa lalu ada repeat seperti ini. Iya. Jadi kalau ngomong tentang weton, fine, gak apa-apa. Hanya sebagai alat. Mindsetnya tapi harus benar. Perhitungan weton bukan Tuhan, hanya data riset yang dilakukan orang zaman dahulu. Nenek moyang kita. Yang dimana karena berulangnya banyak, jadi probabilitas terjadinya emang tinggi. Bukan karena perhitungannya itu benar, tapi kenyataan faktanya. Kenapa kok kenyataan faktanya iso jadi tinggi? Karena kita hidup di tanah yang sama. Culture yang sama. Kebiasaan masyarakatnya pun sama. Jadi kalau misalnya saya rubah bahasanya, percaya weton boleh nggak? Oleh sebagai alat. Iya. Tapi bukan penentu takdir ya. Iya. Percaya. Lah nek weton lho. Misale percaya hitungan weton iku bener ta gak? Padha ambek percaya prasasti bener ta gak? Percaya weton karo percaya prasasti? Prasasti. Kan Kesamaannya sama-sama buah tangan manusia. Prasasti ganane menungso. Perhitungan weton metodologinya bikinan manusia. Tapi kan kita melihat prasasti itu sebagai batu yang mengukir sejarah, sebagai bukti sejarah yang terjadi di masa lampau. Kalau weton itu yang terjadi ngomongin sosiologi, kebiasaan masyarakat, sikap masyarakat, sifat masyarakat dengan variabel yang terkunci. Variabel hari, variabel waktu, variabel hari pasaran, rasi bintang. Lek misalnya ngomong tentang iku weton kan ngomongi falak toh. Iya, falak. Masa gak oleh rek gini ngitung ngambek falak sih. Oleh. Lah iya. Lanjut di komentar Sobat Ngopi ya. Gimana pendapatnya Gus punya hubungan sama-sama suka tapi beda organisasi Islami? Gimana pendapatnya Gus punya hubungan? NU Muhammadiyah. Sing lanang NU atau sing lanang Muhammadiyah, sing wedok NU atau sing wedok Muhammadiyah, terserah. Sama-sama toleransi nih, keduanya. Keluarga Ngguri nih Pak, pasti gembyeng. Ngompor-ngompori. Misalnya sing lanang itu Muhammadiyah, wedok NU. Atau Terus sebaliknya. ini toleransi kita untuk sholat subuh, aku sing laki-laki jamaah di masjid,
si cewek di rumah. Ya. Masih bisa melaksanakan dua-duanya Ya. toh. Untuk Ya, sholat ya. lain, untuk sholat lain oke lah kita jamaah. Tapi nek sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita ikut organisasi masing-masing. Oke. Iya, tapi keluarga Keluarga. Masalah itu ya. kan kembiangnya nang kuno. Nah. Karena pernikahan kan nggak bukan tentang dua Berdua orang ini saja. aja. Nah. Tapi kan kalau kita ngomong culture Indonesia dalam menikahkan keluarga, bukan yang semandiri itu di mana anak umur 16 tahun wis budal-budal lo balik-balik wis nggawa anak, cucuku. Gak, ini Indonesia. Ini Indonesia. Apakah bisa? Misalnya salah satu pihak mengikuti apa yang ngene Dudu akidahnya bodoh. Kita kepercayaan lah. Dudu Bukan ya? apa ya? Fakih. Kebudiannya. Iya. Fakih ini beda. Misal, Bedanya beda. Madhabnya beda. madhabnya beda. Misalnya sing situ asalnya rodo Hanafi, pindah Syafi'i misalnya. Entah cowok atau cewek ya. Pasti keluarga ini kan bentrong-bentrong, Bos. Kok iso iki apa gak? Pasti tapi sing situ pasti disayang. Kan delok alaf niku. Jadi Ini pun kadung sopan nang Gusti ya Allah. Kula ningali tiang lintu mboten anget belas niki tok lho anget rasane. Ningali tok lho anget. Loh, misal. hitungan gak weton. Lho ya wis yang apa yang dilakukan komunikasi yang keluarga. Terus Mang, boleh nggak dihitung weton? Boleh. Boleh monggo. Dari siapa lagi? Karena gini sebelumnya kalau ngomong weton ya. Banyak orang yang ngomong saklek. Tuh kan gak iso. Ono carane cek iso. Pengen tahu? Capri aja di _baik di Instagram. Kalau tertarik. Kabeh iso ono carane tenan. Iya. Wong kelasnya babi ku lho kawar rame ya wis. Ya haramno tek cedhuk sih. Halale iso digolekno cara. Cuma Ya apa carane? Pesanlah babi di surga. Mati dhisik. Iya, kan masih halal dong. Iya halal kalau di sana. Iya kan, karena keharaman babi kan hanya di dunia. Aku mangu sia-sia itu. Ya, pada sen tenang lah. Gak diserbu karo netizen yang terhormat ya gitu. Lah ya makane kan didelok kontennya full. Ini berarti kalau WA-an gitu gak boleh ya Ustadz. Boten. Karena itu persepen, holwat. WA-an berdua, yang boleh nanti ada pemain tambahan. Ya, harus ada mahramnya. Gus, calon istri saya jadi ragu karena hitungan weton. Kita hasilnya pegat, nyuwun jangane sampean. Duh, iku mang disarano wisan. Ya itu. Kalau misalnya hitungannya Sampai Japri ae. lek sampean DM. hitungannya pegat. Heeh. Akhirnya narike ku duduk tentang percaya nang wetone atau gak. Tapi apakah dia menuhankan weton setinggi itu? Karena Allah ngomong ana bidadoni abdi. Aku kayak doni Apa yang dipersangkakan oleh abadku, kayak hambaku, makhlukku. Lah aja nih sing wedok wis ngomong wah iki kok kene kok dadi pegat lho. Ya wis aja diterusno, Bos. Karena itu masuk kepada meyakini. Subconsciousnya juga meyakini dan ikut akhirnya kalau kata orang-orang umum itu menjadi vibrasi-vibrasi yang membuat naskah semesta menjadikan seperti itu terjadi. Posomu ngeri. Kelas gak sih naskah semesta? ngeri. Kalau misalnya ini pengen ngobrol lebih lanjut sama Zaza tentang weton. Kontak aja langsung DM di Instagram ZHA_baik. Nanti setelah live akan dibahas ditanggapi oleh Zaza. Iya. Dan kedua nih kalau masalah weton itu gak bisa hanya si calon aja, calon mempelai yang meyakinkan diri. Plus orang tua, plus lingkungan, plus keluarga. Kenapa? Karena kata hati juga.
Duh alah, sama Seakan-akan. ngomong kata tetangga adalah kata hati. Di beberapa orang Mengalahkan kata hati ya. omongane tonggo iku ngalano dia percaya mbek firman Allah. Lo. Quran ngomong ngono ya sapa? Tapi tonggo ngomong wis iya iku lho jar Pak iku lho ngene lho alah omongane tonggo ngarane omongane Gusti ya. Firman tetangga lebih tinggi kadang-kadang derajatnya daripada firman Tuhan, itu kan delodok. Allah. Tapi nyatanya seperti itu ya. Faktanya. Fakta. Terus pripun solusi ini buat tahu respon si ceweknya itu gimana kalau mboten chat Gus? Iku mang. Lele nggih yo grup Mas, tetep chat nang grup ada si cewek. Boleh nih chat-chatan WA atau media yang lain. Nggih. Tapi dalam grup, bukan direct. Iya, duduk japri itu. Duduk jaringan pribadi. Bukan jalur pribadi. Jadi tambahkan mahromnya si cewek. Ya atau tambahkan satu orang yang dipercaya dari keluarga si cewek. Dan tidak pastikan juga orang itu tahu batasan mana keilmuan, mana yang memang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Ya mana yang keilmuan, mana yang adat ngono iku lho. Misalnya tadi kan kita contohkan toh. Iya, mau nakon sampean wis tau ciuman dorong. Itu kan di adat krungu ngono, Risih. gorong rabi wis takon ciuman siak. Jagane apa ketika udah menikah ternyata si salah satu pasangan udah pernah melakukan ciuman dan kita kecewa, itu tambah jero, Pak. Rentetan kecewanya akan Iya. menjadi tahun-tahunan. Bener, jadi selesaikan di situ aja. Mundur, Mas. Mungkin masalah billingnya oke ya. Ada rekening BCA? Oh iya, WA aja ya rekening BCA ya. Iso transaksi Jan. Lah ya apa rek? Ya. Oh, jenenge live ya? Oleh rego murah ngono, Bang. Oleh rego murah ngono. Garo, aku loh gak ngenyang. Karena aku yakin ketika seseorang saya anggap teman, dia juga menganggap saya teman dan dia pasti bisa menghargai selayaknya teman kayak apa. Karena aku sebagai teman gak mungkin ngenyang. Lah nek ngenyang yo kebacot lah. Tapi Eman, awakmu nek pengen on frame gak nang kono, Pak. Jemuranmu gak ketok nang kene lho. Jare konco kok ngenyang. Halo guys, pergi ke yang lagi ya. Lho. Marah-marah. Ngono ae. Gak mlebu suaramu. Berarti ini ya, kalau misalnya merasa kurang cocok dengan metode itu, kira-kira menurut sampean metode ya apa ben tetap menjadi tidak berkholwat itu tadi. Kita ngasih solusi ala kita kan ya. Lah iya, lah kalau kita ngomong WA atau chat-chat yang lain, usahakan ada di grup. Dan itu harus ada omongan yang benar-benar jenengan tahu. Aku paling kecewa ketika tahu cowok pernah pacaran misal. Misal nih. Tanya non di rumah sama udah pernah pacaran belum? Karena menurut sampean nggak pernah pacaran kan gitu ya cewek ya. Iya. Saya harus mendapatkan orang yang sesuai dengan keadaan saya saat ini. Iya. Misalnya tadi pernah ciuman nggak? Karena saya nggak pernah, berarti kamu juga nggak boleh. Atau walaupun aku nggak pernah gak apa-apa kalau misalnya itu. Misalnya dia lebih mementingkan apakah pekerjaanmu ono penghasilan sing continuous gak, stabil gak kerjaanmu. Pendapatan pasti nih biro. Gak apa-apa sama nulis tahu ciuman, sama pernah pacaran gak apa-apa asal pendapatan pastimu isok menjamin aku bisa tetap hidup dengan standar keluargaku misalnya. Fine, tanyakan. Walaupun aku cowok ditakoni ngono ya siap. Allah hari ini. Loh, tapi kok Jomblo. Tapi itu yang memang dibutuhkan cewek kan. Iya. Jadi ini ada tambahan. Lah masalahnya larene ini kurang cocok kali jalur komunikasi Gus. Merasa kurang bisa los si ceweknya buat ngomong yang spesifik. Berarti kau nulis surat? nek wedi diomongi direspon nggak pas, Iya. mending surat. Surat. Walaupun suruh respon ya, Iya, yus kabeh kan orang plus minus sih. tapi
kalau memang pengen sesuai dengan apa yang disampaikan, harapannya si cewek atau si cowok harus ada medianya Iya. yang tidak menimbulkan kholwat. Iya. Pertanyaan Teh, lanjut. Apa? Tema kita malam ini apa? Duh ya kemang. Tema kita malam ini. Ya balik mana lah. Tema kita malam ini kita membahas masalah jodoh ya. Jodoh itu mending kita milih fisik dulu atau komunikasi dulu. Kalau tadi sempat kita bahas bahwa fisik atau komunikasi itu tergantung dengan kebutuhan personalnya. Personal masing-masing. Kalau emang kamu adalah tipikal uang iku, aku iso ngerungokno omongan apapun tapi gak iso ndelok barang elek. Iya wis, Utamakan fisik. utamakan fisik. Golek arek ayu sing menurutmu paling ayu kayak gimana? Jika kamu adalah orang ala aku biasanya ndelok sembah warang los tapi kupingku ada kerungu omongan gak enak hatiku medodok. Ya wes golek arek sing omongan enak. Lah pengine aku golek wong ayu sing gak ada omong akeh. Ketemu wae iku kok wong iku Ya, bahasa isyarat, ya. bahasa isyarat itu. Ya pasti waktunya akan lebih panjang. Iya. Kalau nggak sing sesempurna itu. Dan apakah potonganmu itu mudah diterima mbak uang sesempurna itu? Itu yo pertanyaan juga. Ya delok dhisik fotomu. Sesuai enggak? Ketika berharap semenarik Luna Maya, terus physically ya, Iya. terus karakternya kalem seperti tokoh A yang lainnya, perpaduan Luna Maya Mbak Iki mang ya abot loh. Dan pertanyaannya kamu punya hal apa yang membuat mereka bisa iya? Misal wajah minus, tapi cara komunikasi ngeri, keilmuan dungdeng, ya iso diadu. Wajah minus, Kelebihanmu di situ berarti kelakuan kan? amoral, omongan serampangan, arep-arep kedukuran. Lah itu gak sesuai sama sunnah dunia. Nah, juga ondo muduno. Lek gak ngono, golek banyu ciprat orang rai. Cetangi. Jadi ketika berharap ada sesuatu, harapan itu menjadi penting ya. Harapan menjadi penting. Kamu mengharapkan A, B, C, tapi kamu kembali ke dirimu lagi. Kenali dirimu, tahu dulu dirimu kan gitu ya. Iya, kayak anak misalnya, wah niku wonten lari Gus. Nggih mboten ganteng. Nggih biasa kok istrine ciami. Lu delok tirakate bapak ibune misalnya. Apa ya meru? Taruh lah. Nah. Anaknya lewe-lewe bapak ibune berdarah-darah nirakati. Enak ya, gandolan sarung. Akeh. Untuk Gak mela-mela aku. saja gandolan sarung. Kula tipikal ningali orang tuanya dulu, bisa sinkron apa gak kali kula. Lah kula pun merasa cocok dan merasa perlu continue. Oh iki sing kemang lho. Finanzil mang. Kan sudah sempat komunikasi dengan orang tuanya dan merasa cocok. Ini caranya biar bisa komunikasi sama anaknya ya tadi harusnya kan. Ya wis ale sampean wis yakin ambek wong tuane, ambek areke ya wis tertarik. Tapi arek gak iso ngomong, gak Lah ya iso los nek ngomong. wis trimon, berarti kelemahannya dia di situ. Nek gak ngono takon bapak nih sih. Ya nggak maksudnya trimon dia kelemahannya di situ ya wis khidban kan. Ketika sudah selesai nikah baru ditoto ayo ya apa komunikasine sing biar jenengan berdua bisa nyambung. Berarti gak kesuwen ya. Iya. Lebih syar'i lagi. Iya. Pacaran setelah menikah. Iya. Kenalan setelah menikah. Siapa gue? Aku. Untuk sahabat ngopi yang tertinggal live kita, Ya. nanti kita bisa saksikan di YouTube kita di obrolan Nur Kopi besok sekitar jam 18.30-an. Alhamdulillah. Jadi kita nggak share langsung live bersama di YouTube, memang biar ada konten di biar ono ritme nih. Ya. Cek gak los-losan kabeh. Mm-mm. Malam ini cukup dulu. Oke. Saya. Apa? Kulo
nggak ada mas sing dereng nikah Gus, mboten penak. Lah lapon urusan gak enak barang. Saya tak tutup ya untuk jawaban. Apa? Tak tutup dhisik. Hah? Kan pamitan deh Mang. Iya, cek tak lah Iya, barangnya lah apa sih? Ngombe-ngombe sing enak ngono lho. Lah ya weh nggak ada mas yang dari nikah. Ya wis jenengan menikah dulu bukan dalam rangka melangkahi emas, tapi dalam rangka membuka jalan agar pernikahan emas lebih cepat. Nondong Pak Jen. Kok nondong sih? Ya. Buka jalur. Buka jalur. Iya. Bae Mas, aku terapi. Oh enggak kata. Nah, Enggak ngono ya. iku lho. Iya iku lho. Hanya ngomong pesimis yo sing ngene iku. Omongane pelek tok. Enggak, maksudnya, ayo semangat, aku wis terapi, kamu kapan? Ngono iku lho. Lah iku kan akhirnya masih tertekan. Akhirnya dia golek-gopek ngawur. Gak ketemu jodoh sing pas. Iya, ya wis. Ketika jenengan yang emang udah siap, niatono. Nikahmu iku gawe ndedekno agamane Allah. Gawe turunan-turunan sing iso negakno tauhid Allah. Dan juga sebagai jalur untuk membuka perjodohan untuk emas agar bisa mengikuti pernikahan yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bijak sekali malam ini. Ya Allah, ngomong bener ya bijak sekali. Lega. Gue gemes nih lah Allah. Aku mang wis kena basa metamu, Apa? basa kedukuran mang lo. Apa? Kau nopo? Sing apa mang? No mang. Bahasa saja mang lo. Oh alah, naskah semesta. Naskah semesta. Kan dukur-dukur iki mang. Oke, Sobat Ngopi kalau masih pengen tanya-tanya boleh nanti DM aja atau japri di nomor kita ada di profil, Ya. ada di bio. Kalau misalnya telat nonton live kita bisa datang di YouTube untuk nonton konten malam ini. Siap. Di YouTube jam 18.30 besok insya Allah. Amin. Akhirnya saya Bang Najib dan Zaza. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.